Om Swastiastu. Semua agama-agama besar di dunia mempercayai adanya kiamat atau peleburan alam semesta beserta isinya. Menurut agama Hindu, kiamat atau pralaya bukanlah akhir dari segalanya. Hindu mempercayai adanya siklus kehidupan yang terus berputar. Pada episode kali ini, Suara Dharma Channel akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang kiamat menurut agama Hindu. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi Anda yang berkenan untuk mendukung kiprah kami dalam menyebarkan pengetahuan suci tentang Dharma Hindu, silahkan klik subscribe dan like video kami, serta jangan lupa share video kami ke umat sedharma. Setiap dukungan yang Anda berikan, baik berupa subscribe, like, dan share akan sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dalam ajaran agama Hindu, kiamat bukanlah akhir dari segalanya. Kitab suci Weda menjelaskan bahwa alam semesta ini telah diciptakan, dipelihara, dan dileburkan secara berulang-ulang kali secara terus-menerus. Ini artinya, menurut agama Hindu, kehidupan di alam semesta material ini akan terus berputar layaknya roda kehidupan. Kehidupan yang terus berputar ini disebut sebagai siklus alam semesta. Dalam agama Hindu, kiamat disebut sebagai Maha Pralaya. Kata pralaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penghancuran atau peleburan. Dalam ajaran agama Hindu, pralaya ada jenis-jenis tingkatannya. Berdasarkan waktu terjadinya, pralaya ada yang kecil, menengah sampai pralaya total atau Maha Pralaya. Menurut kitab suci Weda, terdapat 4 pembagian zaman yang disebut Catur Yuga. Bagian-bagian Catur Yuga adalah Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Keempat zaman ini akan terus berputar selamanya. Penjelasan mengenai karakteristik atau ciri-ciri 4 zaman ini telah kami bahas dalam video kami sebelumnya mengenai Kalki Awatara. Dalam Weda dijelaskan, di akhir zaman Kali Yuga akan ada peleburan-peleburan kecil di bumi. Peleburan itu berupa peperangan yang akan melibatkan awatara atau penjelmaan Tuhan. Awatara Tuhan akan mengakhiri zaman Kali Yuga dengan membinasakan orang-orang yang jahat, menyelamatkan orang-orang yang baik, dan mengajarkan kembali prinsip-prinsip kebenaran murni. Peperangan ini juga dapat dikategorikan sebagai pralaya atau peleburan. Dalam Weda dijelaskan bahwa satu kali putaran Catur Yuga ini disebut sebagai satu Mahayuga. 71 kali putaran Mahayuga disebut satu Manwantara. 14 kali putaran Manwantara disebut sebagai satu Kalpa atau satu hari bagi Brahma. Berikut ini adalah jenis-jenis pralaya atau peleburan menurut kitab suci Weda, Wisnu Purana, dan Agni Purana. 1. Nitya Pralaya. Nitya Pralaya yaitu proses kematian setiap saat semua makhluk hidup. Bahkan dalam diri kita pun, setiap detik ada sel tubuh kita yang mati dan digantikan dengan sel yang baru. Sel tubuh manusia juga mengalami proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Di luar itu ada Yuga Pralaya yang terjadi di akhir Mahayuga. Di akhir Mahayuga ini akan terjadi banyak kematian, misalnya akibat perang maupun bencana alam. Pralaya yang terjadi di akhir Mahayuga ini hanya terjadi di bumi dan tidak terjadi di planet-planet lainnya. 2. Naimitika Pralaya. Naimitika Pralaya yaitu pralaya yang terjadi dalam satu periode Manu atau Manwantara. Pralaya atau peleburan ini terbatas dalam setiap akhir Manwantara. Ini artinya akan terjadi 14 kali Naimitika Pralaya atau kiamat terbatas. Naimitika
pralaya ini juga akan terjadi hanya di bumi saja. Dalam Weda dijelaskan, pralaya ini biasanya berupa banjir bandang besar atau banjir rob yang akan menenggelamkan seluruh permukaan bumi. 3. Atyantika Pralaya. Atyantika Pralaya yaitu pralaya yang disebabkan oleh kemampuan spiritual seseorang melalui suatu pemberdayaan jenana yang amat kuat, sehingga seluruh dirinya masuk secara utuh lahir batin kepada Brahman. Atyantika Pralaya ini dapat diartikan sebagai melebur dan bersatu kembali kepada Tuhan. Maka dari itu, moksa dapat dikatakan merupakan Atyantika Pralaya. 4. Prakritika Pralaya. Prakritika Pralaya yaitu pralaya secara total setelah Manwantara ke-14. Alam semesta beserta isinya kembali kepada Brahman dalam waktu satu malam Brahma. Selanjutnya akan terjadi penciptaan lagi dengan Manwantara pertama. Prakritika Pralaya inilah yang mungkin identik dengan konsep kiamat menurut kepercayaan agama lain. Jadi, kiamat dalam agama Hindu bukanlah akhir dari segalanya, karena kehidupan di alam semesta ini akan terus berputar dalam skala kecil maupun skala besar. Kiamat dalam Hindu bukanlah hal yang sangat ditakut-takutkan, sebab kiamat adalah siklus yang wajar, yang mana tak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Peleburan di alam semesta ini pasti akan terjadi, kecil ataupun besar, pasti akan terjadi. Sekian pembahasan kami mengenai kiamat. Apabila terdapat kesalahan teks maupun kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tentunya dengan mutiara-mutiara pengetahuan suci tentang Dharma Hindu. Semoga Hindu bisa menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian dan keharmonisan untuk alam semesta beserta isinya. Om Sarwe Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.